tersebut atau persembahan dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 176-011-37700 atas nama GKJ Bumi Indah. Adapun ibadah untuk bulan Agustus 2021 akan diinformasikan di kemudian, di mana bentuk ibadah akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan peraturan dari pihak berwenang. Yang kedua, visitasi klasis. Kegiatan perkunjungan gereja atau visitasi GKJ Klasis Jakarta bagian Barat GKJ Bumi Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 11.00 melalui aplikasi Zoom dan linknya akan menyusul. Adapun bertindak sebagai visitator dari GKJ Klasis Jakarta bagian Barat adalah Pendeta EM Nugroho Adi STH GKJ Grogol dan Pendeta Maria S. Hartati SSI GKJ Joglo. Maaf, saya ulangi, Bapak Pendeta EM Nugroho Adi STH dari GKJ Joglo. Untuk itu mohon kehadiran segenap anggota majelis, pengurus komisi, tim panitia wilayah, serta jemaat dalam kegiatan visitasi ini. Warta ini berlaku sebagai undangan. Perjamuan Kudus keempat tahun 2021 akan dilayankan pada hari Minggu 8 Agustus 2021 dalam ibadah pagi. Adapun persiapan perjamuan kudus untuk jemaat dan simpatisan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Yang keempat, persembahan. Telah diterima persembahan dalam ibadah Minggu 18 Juli 2021 sebesar 2.160.000. Adapun daftar perinciannya dapat Bapak Ibu Saudara lihat dalam warta jemaat minggu ini. Kepada jemaat yang telah mempersembahkan, dimohon dapat mengecek kembali dan jikalau ada kekeliruan dapat menghubungi majelis. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, majelis mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan untuk warta selengkapnya mengenai kegiatan gereja, dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat hari ini yang sudah di-share dalam WA Group Info GKJ Bumi Indah. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Terima kasih telah senantiasa menerapkan protokol kesehatan di dalam peribadatan, yaitu mencuci tangan, pengukuran suhu, memakai masker, dan tetap menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita angkat pujian, kita menyanyikan KJ 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara kita. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang di bawah tema merasa memiliki. Terkait dengan tema itu, kita semakin disadarkan bahwa dalam hidup ini kita dianugerahkan oleh Tuhan akan berbagai hal. Banyak sekali yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki banyak hal. Kita diizinkan untuk memiliki keluarga, diizinkan punya rumah, diizinkan punya anak, diizinkan punya mobil, punya motor, punya pekerjaan bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal yang ada di dalam hidup itu pada akhirnya melekat dalam hidup kita dan kita merasa memiliki akan hal-hal tersebut. Di bawah tema pada minggu pagi ini kita akan belajar dan juga akan merenungkan bagaimana firman Tuhan yang berkata dan juga menuntun kita untuk semakin merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Rasa memiliki itu akan berdampak dan berefek terhadap bagaimana kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karenanya untuk menghayati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, umat diundang untuk bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama, Bukalah Gapura Indah. Aku masuk rumahmu.
yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena seperti firman-Nya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Kita diundang untuk berdoa dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah secara pribadi. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa-dosa kami, dosa umat-Mu, karena kami anak-anak atau orang-orang yang berdosa, hanya pertolongan-Mu, hanya pengampunan-Mu yang mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Jemaat diundang untuk menyanyikan PKJ 46 dari Kungkungan Dosa Kelam. Berdiri. Dan sekarang marilah kita menerima berita anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Umat diundang untuk bernyanyi PKJ 200, Ku Diubahnya. Bersama
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pewartaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ketika sekarang kami umat-Mu hendak kembali merenungkan sabda-Mu, kami memohon penyertaan Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Pakai pula hamba yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk bisa menjadi pewarta firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita membaca Injil, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian juga telah membaca di rumah masing-masing, bacaan pertama kita dan bacaan kedua kita, seperti yang ada di dalam slide yang sudah tersedia. Kita akan membaca Injil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikianlah bunyinya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Baik, Bapak yang Ibu terkasih, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari majelis dan juga segenap pelayan yang melayani dari gedung gereja, menyapa setiap saudara yang ada di rumah, ataupun dimanapun setiap saudara berada yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Selamat hari Minggu untuk setiap kita.
Baik Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya sungguh bersuka cita karena bisa kembali melayani di dalam ibadah minggu hari ini. Dan tema kita pada pagi ini adalah merasa memiliki. Ya. Seperti yang sudah kita dengarkan di dalam kalimat pembuka tadi di dalam liturgi kita, di bawah tema merasa memiliki, kita akan coba belajar dan merenungkan serta melihat bahwa betapa banyaknya hal-hal yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Saya tadi mengatakan di awal kita dipercaya oleh Tuhan memiliki pekerjaan yang baik, puji Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan memiliki keluarga yang harmonis, puji Tuhan. Punya anak-anak yang pintar, penurut, puji Tuhan. Punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng dan pekerja keras. Puji Tuhan sekali. Kita bisa memiliki berbagai hal, harta benda, puji Tuhan. Tuhan percayakan itu dalam hidup kita, Tuhan berikan itu di dalam hidup kita, karena Ia percaya. Kita mampu mengelolanya tatkala kita memilikinya. Terkait berbagai banyak hal yang telah kita terima, telah kita miliki, di bawah naungan tema pada pagi hari ini, kita akan mencoba belajar dan menitik beratkan rasa memiliki kita terhadap 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar untuk memiliki atau punya rasa memiliki terhadap diri sendiri. Yang kedua, kita harus punya rasa memiliki terhadap keluarga. Ketiga, kita harus punya rasa memiliki terhadap persekutuan kita di gereja. Masing-masing poin ini akan kita bahas satu persatu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan setiap poin ini diwakilkan ataupun dijelaskan di dalam setiap bacaan kita. Oleh karenanya tadi di awal, sebelum membaca Injil, saudara dan saudari diharapkan membaca bacaan pertama dan bacaan kedua, serta Injil. Karena semua ayat yang tersedia itu akan menjadi landasan perenungan kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Memiliki atau punya rasa memiliki, punya rasa menghargai terhadap diri sendiri. Sebenarnya tema ini mungkin lebih cocok kepada anak-anak muda, begitu ya. Teman-teman yang masih berusia muda, masih berusia mungkin belasan tahun atau 20-an tahun begitu ya, seusia saya, kita harus punya rasa memiliki diri sendiri. Kita mencintai diri sendiri. Bacaan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan juga 31a itu menceritakan atau mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan sangat baik. Tuhan mengatakan di ayat 31a itu, ketika Ia menciptakan semua ciptaannya, termasuk manusia, Dia berkata, semuanya itu sangat amatlah baik. Jadi di tengah keterbatasan yang kita punya, baik Bapak Ibu, baik teman-teman yang masih muda, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang punya nilai di hadapan Allah. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, menerima keadaan diri sendiri, karena memang itu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Saya hitam, kulit saya hitam sebenarnya. Ya sudah, Tuhan kasihnya itu. Kita menerima keadaan diri sendiri, dan kita berpola pikir pada aku mencintai diriku sebagaimana Tuhan mencintai aku. Untuk teman-teman muda, biasanya sekarang itu terkurung misalkan di dalam pemahaman rasa insecure terhadap dirinya. Karena mungkin aku tidak sesuai standar, aku tidak sepintar orang lain, aku tidak secantik, setampan orang lain, badanku gemuk, tidak proporsional, kulitku lebih hitam, muka aku jerawatan. Kita tidak mencintai diri sendiri. Melalui ayat Alkitab ini kita diingatkan bahwa ketika Tuhan menciptakan setiap umatnya,
ia mengatakan ini sangat amat baik. Jadi rasa memiliki terhadap diri sendiri pada akhirnya akan berdampak pada bagaimana kita memperlakukan diri kita. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan lebih menghargai diri kita. Kita akan lebih punya nilai terhadap diri kita. Jadi ketika orang lain mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita, kita tidak mudah sakit hati. Kadang orang lain kan lebih senang menilai orang lain yang jelek-jeleknya. Si Mas Meido itu kalau ngomong itu pedes. Mas Meido itu gendut banget sih. Tetapi kalau kita mencintai diri sendiri, kita memiliki self-love itu, maka kita memahami bahwa kita ada, walaupun ada jeleknya, walaupun ada negatifnya, kita ini tetap berharga di hadapan Tuhan. Meskipun hati-hati juga, jangan sampai kita jadi tidak memperbaiki diri. Self-love itu penting, memiliki atau mempunyai rasa menghargai diri sendiri, itu penting. Poin kedua, dari bacaan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, kita akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu bagaimana kita dianugerahkan oleh Tuhan bahwa kita memiliki keluarga. Kita memiliki keluarga yang sangat baik. Tuhan anugerahkan itu bagi setiap kita. Saya punya keluarga di Bekasi. Bapak, Ibu, setiap saudara punya keluarga di dalam rumah masing-masing. Kita syukuri itu. Kita nikmati itu sebagai anugerah Tuhan. Setiap teman-teman muda bersyukur bahwa orang tuanya masih ada. Setiap Bapak Ibu bersyukur karena punya suami istri yang luar biasa hebat. Punya anak-anak yang luar biasa membanggakan orang tuanya. Itu kita syukuri. Kita dianugerahkan Tuhan dengan keluarga yang baik. Bahkan kalau misalkan kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang mohon maaf, sebentar. Ayat yang ke-9 di sana, 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa setiap kamu harusnya saling menghargai dan juga memberkati. Gitu. Di ayat 9 ya, hendaklah kamu memberkati. Jadi kita di dalam kehidupan keluarga, kita diundang untuk saling memberkati, saling mengasihi. 1 Petrus 3 ayat 9. Nah, tetapi kata memberkati ini sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu adalah eulogantes, gitu ya. Eulogantes yang sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya memuliakan. Jadi suami hendaknya memuliakan istrinya, istri memuliakan suaminya, anak memuliakan orang tuanya, orang tua memuliakan anaknya. Itu relasi yang diharapkan muncul di tengah keluarga. Tetapi kalau misalkan di dalam konteks bahasa Indonesia kita, memang ditulisnya memberkati begitu ya, atau mungkin mengasihi, mencintai. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, memuliakan. Kita diharapkan bisa memuliakan sesama anggota keluarga kita. Dari lingkup terkecil, lingkup ruang terkecil kita, rumah, keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menghargai keluarga kita, itulah cerminan bagaimana kita memperlakukan orang lain di luar keluarga kita. Kita diminta untuk bahkan memuliakan. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia biasanya memuliakan hanya untuk Tuhan. Tetapi kalau dalam konteks bahasa asli kita sebenarnya, kita diminta memuliakan. Seberharga itu kita diminta oleh Alkitab, dituntun oleh Alkitab, kita diminta untuk memuliakan orang lain. Setinggi itu derajat orang lain di atas kita sebenarnya. Kita diminta memuliakan. Dengan memuliakan sesama anggota keluarga, memuliakan kakak, adik, abang, adik, suami istri di dalam lingkup keluarga itu, diharapkan kita punya relasi yang harmonis di tengah keluarga. Kita punya rasa memiliki satu sama lain. Kita terikat di dalam cinta dan kasih di tengah keluarga. Kita punya rasa memiliki, kita bertanggung jawab terhadap keluarga itu.
Itu terkait dengan bagaimana kita menghadirkan rasa memiliki di tengah keluarga. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu. Kita juga seyogyanya, sepatutnya punya rasa memiliki terhadap persekutuan kita di gereja. Bacaan kita pada pagi hari ini di mana Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 menggambarkan bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan adalah seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jadi sebenarnya kita adalah ranting-ranting yang menempel pada Yesus Kristus sebagai pokok anggurnya. Kita sebagai persekutuan ini harus hidup, harus berjalan, harus saling terikat seperti ranting-ranting di dalam pertumbuhan pohon anggur itu. Harusnya begitu. Kita adalah ranting-ranting dan Tuhan adalah pokok anggurnya. Oleh karenanya, kepedulian terhadap gereja, rasa saling memiliki di tengah kehidupan berwarga jemaat, rasa untuk aktif berpelayanan, itu senantiasa harusnya muncul dalam diri kita. Itu yang diharapkan ada di dalam persekutuan di dalam hati kita. Persekutuan datang ke gereja itu bukan sekedar rutinitas, Bapak Ibu. Alkitab berkata kita ini rantingnya, Tuhan itu pokok anggurnya. Kalau diibaratkan pohon, melalui Yesus Kristus kita dapat nutrisi untuk kehidupan kita sehari-hari. Melalui persekutuan di tengah gereja kita dapat nutrisi untuk menjalani kehidupan kita. Kita berjalan bukan hanya karena kita mampu, tetapi karena Tuhan memampukan kita. Ada power yang Tuhan sediakan, ada kekuatan yang Tuhan sediakan, nutrisi yang Ia sediakan bagi kita. Ini karena kita bahas pokok anggur ya. Jadi saya menggunakan kata nutrisi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita merasa memiliki gereja ini. Kita tahu bahwa gereja kita, GKJ Bumi Indah, punya pergumulan yang banyak. Tahu. Kita tahu gereja kita, GKJ Bumi Indah, masih panjang ke depannya. Banyak hal yang harus dikerjakan. Banyak hal yang harus dicapai. Tidak bisa semua tanggung jawab itu tidak bisa ditaruh di pundak majelis saja. Gereja ini bukan punya majelis. Gereja ini punya kita yang kita pakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi di tempat ini harusnya iman kita bertumbuh dan berkembang. Jadi apabila setiap saudara mungkin punya pemahaman, ke gereja cuma rutinitas, ke gereja cuma datang tiap minggu untuk dengar khotbah, baca Alkitab, tolong. Kita nikmati persekutuan kita di tengah gereja sebagai cara kita untuk berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama, menumbuhkan rasa keimanan. Kita bergumul bersama, berjuang bersama untuk semakin memajukan gereja yang sudah Tuhan percayakan. Di tengah-tengah lingkungan Bumi Indah ini. Kita bertumbuh dan berkembang bersama. Kita punya rasa memiliki terhadap gereja ini. Karena kita tahu kita ranting-rantingnya, bersama Tuhan yang pokok anggur itu, yang memberikan nutrisi bagi kita bertumbuh bersama mengembangkan gereja ini. Kita berjalan bersama di tengah gereja ini. Sehingga gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Itu yang Tuhan harapkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karenanya, ketika tadi kita sudah melihat 3 poin yang kita bahas, kita punya rasa memiliki dan menghargai diri sendiri, kita punya rasa memiliki dan menghargai di tengah keluarga, kita punya rasa memiliki dan menghargai di tengah persekutuan gereja kita, maka ketika kita punya rasa itu, niscaya kita punya rasa bertanggung jawab, kita punya rasa empati, kita punya rasa seia sekata di dalam setiap hal yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian kita akan semakin bertumbuh, baik diri sendiri, baik di tengah keluarga, baik di lingkungan gereja. Merasa memiliki terhadap hal-hal tersebut penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, sembari meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Kiranya khotbah pada pagi hari ini bisa menyegarkan setiap saudara dan juga saya, agar kita bisa hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Andar Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya untuk gereja yang berdosa, pembenaran Roh Kudus, pengampunan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Oleh karenanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kembali kami menyapa-Mu ya Allah. Melalui doa ini, kami bersyukur Tuhan untuk perenungan akan firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Mengajarkan kami bahwa ternyata punya rasa memiliki terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kami masing-masing, dan juga persekutuan kami di tengah gereja-Mu, itu penting adanya. Ajar kami Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu tiap-tiap hari. Bapak terkasih, pada pagi hari ini kami juga hendak berdoa kepadamu ya Allah, menyampaikan setiap syafaat kami dan pergumulan kami kepadamu. Kami hendak berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu di GKJ Bumi Indah ini yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mbah Sulono, orang tua dari keluarga besar Pak Hengki Irawan, Bapak Samuel C. Prasetyo Nugroho, Ibu Ani, Ibunda, Ibu Ana Novitasari, Bapak Tejo, Bapak Hengki Irawan, Ibu Susetyo Rini Wurihanto, Ibu Dewi Ambarniki, Christine Natalia, Pak Barnas Susanto, Selomita Anindya Kalista, Pak Abed Agus Mulyono, Ibu Elisha Widyawanti, Noel Alfian Putra, Pendeta Matias beserta Ibu Devina, ataupun setiap warga jemaat kami yang lain yang juga dalam keadaan sakit, tetapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Setiap mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan berkati. Kami memohonkan pemulihan yang dari Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, agar seiring dengan berjalannya waktu mereka pun boleh semakin sehat, semakin dipulihkan, dan pada akhirnya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat kami yang sudah memasuki usia lanjut. Kami bersyukur untuk usia panjang yang boleh Engkau berikan bagi Bapak Kumbono dan Ibu Kumbono, Bapak Thomas Bambang Sujianto beserta Ibu Sumbar Irianti. Setiap warga jemaat kami yang usianya sudah panjang ini, Tuhan, kami mensyukurinya. Dan kiranya dengan cinta kasih-Mu, Engkau masih mengaruniakan umur yang lebih lagi di hari-hari mendatang. Kesehatan yang juga lebih lagi dari di hari-hari mendatang boleh Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang sudah mengusia usia lanjut ini. Kami pun berdoa Tuhan bagi setiap warga jemaat yang mungkin memiliki pergumulan masing-masing, yang tidak pernah kami tahu, karena pergumulan yang bersifat sangat pribadi, karena pergumulan yang bersifat sangat intim dan hanya dirinya beserta Tuhan yang tahu. Kami membawakan setiap pergumulan dari masing-masing warga jemaat kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi pengharapan, sembari juga menjadi
pintu dan jalan keluar dari setiap pergumulan serta permasalahan yang warga jemaat kami miliki masing-masing. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat kami yang juga sedang bergumul di tengah pandemi ini, Tuhan. Terkait masalah pekerjaan, terkait masalah kesehatan, terkait masalah di tengah keluarga. Karena pandemi ini, Tuhan yang sertai kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan gerejamu di GKJ Bumi Indah ini. Berbagai komisi, kemajelisan, program kerja, dan juga rencana-rencana di waktu-waktu mendatang. Kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang akan kami perbuat sebagai gereja Tuhan di GKJ Bumi Indah ini, boleh pula seia sekata dengan yang Tuhan kehendaki. Agar kami sebagai gerejamu boleh berjalan, setiap programnya boleh terlaksana, bukan karena kami mampu, tetapi karena Tuhan sendiri yang bekerja dan beserta di tengah-tengah gerejamu saat ini. Kami berdoa pula Tuhan untuk proses pemanggilan pendeta yang juga sedang berjalan. Kami sebagai gerejamu merindukan pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tengah umat-Mu saat ini. Oleh karenanya, proses pemanggilan pendeta yang sedang berjalan, kiranya itu boleh Tuhan berkati. Engkau akan memberikan pendeta yang baik menurut kehendak Tuhan, siapapun itu nanti. Pada waktunya, gereja ini akan memiliki pendeta sebagaimana yang Tuhan siapkan terbaik untuk GKJ Bumi Indah. Bapak, kami berdoa juga untuk pergumulan kami ketika kami punya tanggung jawab melunasi cicilan ruko kami. Ini adalah pergumulan kami bersama ya Tuhan Allah. Oleh karenanya, satukan hati kami. Satukan semangat kami. Dengan semangat dan juga rasa cinta kasih yang satu itu, kami bekerja bersama untuk bisa melunasi dan juga memenuhi tanggung jawab kami di dalam proses pencicilan ruko tiap bulan. Bantu kami dan juga tolong kami ya Tuhan Allah di dalam pergumulan ini. Kami berdoa untuk setiap proses perizinan, baik perizinan untuk beribadah maupun perizinan untuk membangun gedung gereja yang cukup sulit bagi gerejamu di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk GKJ Bumi Indah, GKJ Kanaan, GKJ Yeremia, Calon Pepantan Sawangan, begitupun banyak gereja lain yang juga masih sulit mendapatkan akses untuk beribadah, untuk memiliki bangunan di tengah-tengah bumi Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kami ketekunan dan kesabaran Tuhan Allah di tengah sulitnya akses kami untuk beribadah. Juga sembari Engkau ketuk hati para pemimpin, Engkau ketuk hati para orang-orang di sekitar lingkungan, agar kami boleh semakin dimudahkan untuk bisa memiliki akses beribadah dengan lebih nyaman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang masih berjuang di tengah pandemi yang masih berlangsung. Tuhan sertai setiap mereka yang bekerja, pemerintahan dari yang teratas sampai yang terbawah, Tuhan yang menyertai. Biarlah mereka boleh mempergunakan jabatan yang mereka punya dengan bertanggung jawab dan juga dengan penuh kasih, agar mereka boleh juga bekerja untuk membawa negeri kami ke arah yang lebih baik, untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Di atas semua ini kami juga memohon ampun ya Tuhan Allah untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Biarlah melalui kasih yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, pengampunan itu tersedia, sehingga kami boleh tetap layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Allah, yang kami naikkan hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
sujudlah menyembah Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. 1 Tarawih 16 ayat 29. Untuk mengiringi persembahan, kita angkat pujian KPJ 170. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami menghadap ke hadirat-Mu lagi ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu, anak-anak-Mu, membawa sedikit persembahan yang tak lain hanya dari berkat-Mu saja ya Tuhan, yang begitu melimpah kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau sudi menyucikan persembahan yang keluar dari tangan-tangan kami orang berdosa, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati kami dalam mengelola persembahan ini, ya Tuhan, hanya penyertaan-Mu sehingga persembahan ini dapat berguna untuk penyebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah sekarang kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.